Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Ade Ulpah, NRP 11020501, kelas manajemen 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang Facebook Ads. Apa itu Facebook Ads? Facebook Ads adalah layanan iklan berbayar yang dimiliki oleh platform Facebook. Platform yang satu ini memang menjadi platform media sosial paling populer dan banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Adapun jenis-jenis Facebook Ads. Yang pertama ada Facebook Photo Ads. Jenis Facebook Ads ini merupakan yang termudah, sebab Anda hanya perlu memberikan foto, tombol CTA, dan juga link. Facebook Photo Ads cocok digunakan untuk promosi produk karena perhatian orang-orang akan langsung tersudut pada gambar. Yang kedua ada Facebook Video Ads. Ingin membuat iklan Anda lebih menarik agar tidak membosankan? Dengan format video, iklan Anda dapat mencapai beberapa tujuan untuk memamerkan produk dan layanan, menarik perhatian dengan cepat, serta mengarahkan calon pelanggan ke action tertentu. Yang ketiga ada slideshow. Jika Anda ingin mengiklankan berbagai produk atau layanan dalam sekali postingan, slideshow adalah cara yang tepat. Anda bisa mengombinasikan teks, video, foto, hingga suara sehingga informasi yang tersampaikan lebih maksimal. Yang keempat ada carousel. Mungkin Facebook ini agak sedikit mirip dengan slideshow, namun di antara keduanya memiliki perbedaan yang cukup besar. Pada slideshow, satu persatu gambar akan muncul secara bergantian pada satu tampilan, sedangkan carousel mampu langsung menampilkan deretan gambar dalam satu tampilan. Menariknya lagi, Anda bisa menyematkan tombol CTA pada gambar. Artinya, kesempatan untuk mendapatkan konversi dari berbagai promosi akan semakin lebar dan menarik. Yang kelima ada Instant Experience. Berbeda dengan jenis Facebook Ads yang sebelum-sebelumnya, Instant Experience dibuat untuk mengoptimalkan promosi pada seluler. Dengan Instant Experience, audiens akan mendapatkan iklan yang lebih instruktif. Nah, yang terakhir ada koleksi. Koleksi adalah jenis Facebook Ads yang masih berhubungan dengan Instant Experience, sebab biasanya koleksi tampil bersama Instant Experience. Lebih jelasnya, seperti contoh, koleksi bisa tampil secara full screen pada seluler. Audiens akan menemukan katalog produk bersamaan dengan foto ataupun video yang Anda tampilkan. Tentunya ini memudahkan audiens dalam mempelajari penawaran Anda. Selain itu, konversi pun jadi lebih cepat dilakukan. Nah, adapun manfaat dari Facebook Ads, yang pertama, memiliki target konsumen yang fantastis. Yang kedua, meningkatkan brand. Yang ketiga, bisa menganalisis keadaan. Yang keempat, menjual tanpa batas jarak. Yang kelima, target promosi yang tepat. Adapun kelebihan Facebook Ads untuk promosi bisnis. Yang pertama, dapat membuat sendiri target pemasaran. Yang kedua, pemasaran yang terfokus dan terarah. Yang ketiga, gambar dapat dicantumkan. Dan yang keempat, pesan berantai. Maksudnya, jika ada satu orang yang mengklik iklan Anda, iklan itu akan muncul di halaman beranda akun orang tersebut. Dan jika iklan tersebut bisa muncul di feed berita Facebook teman-teman mereka, jadi iklan kita semakin banyak dilihat orang. Dan yang kelima, dapat melihat jangkauan potensial. Nah, adapun kekurangan Facebook Ads untuk promosi bisnis, yang pertama, iklan tidak relevan. Maksudnya adalah beberapa iklan ada yang tidak ditargetkan sama sekali. Itu dapat membuat Anda terganggu dan merugikan Anda karena tidak sesuai dengan target pasar Anda. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Yang ketiga, klik dan tingkat konversi yang rendah. Maksudnya jika Anda telah memakai Google AdWords untuk melakukan promosi, Anda harus melihat rasio klik layanan sebesar 2% pada iklan Anda tersebut. Yang keempat, banyak gangguan. Maksudnya gangguan yang dimaksud itu adalah masalah yang timbul dari ketidakteraturan iklan. Ada banyak sekali iklan yang muncul dengan kategori yang campur aduk. Adapun filter pada Facebook Ads, yang pertama ada filter Third Party Tag Integration. Ketika Anda memberi iklan menggunakan Google Tag Manager, WooCommerce, Shopify, Magento, atau BigCommerce, Anda bisa langsung menerapkan kode tanpa harus menyentuh kode lain di situs web mereka. Anda hanya perlu
mengklik tautan untuk setiap platform untuk bisa melihat petunjuk langkah selanjutnya. Yang kedua ada Fixers Helper. Sebelumnya Anda mulai beriklan, pasti bahwa conversion pixel Anda harus berjalan dengan benar. Beriklan, pastikan bahwa conversion pixel Anda sudah berjalan dengan benar. Chrome Extension di Facebook akan memungkinkan Anda untuk melakukan pengecekan ulang, mengatasi masalah pixel yang terjadi, dan juga mempelajari cara yang meningkatkan kinerja sebelum iklan diluncurkan. Adapun fitur yang ketiga yaitu Creative Hub. Fitur Facebook Ads lainnya ini adalah tool yang melihat gambar iklan, di mana tool ini akan memungkinkan Anda untuk bisa menguji jenis iklan, penempatannya, dan juga elemen iklan di dalamnya. Nah, nantinya gambaran ini dapat Anda simpan. Anda pun juga dapat menguji iklan dalam bentuk slide, video, ataupun interaktif. Alat ini sangat berguna saat Anda akan mengajukan tipe iklan terbaru ke klien. Yang keempat ada fitur Facebook Analytics. Fitur satu ini akan memberikan Anda informasi tentang kinerja iklan yang Anda buat di Facebook Analytics. Anda bisa melihat informasi tentang pengguna, engagement, dan juga demografi pengguna. Yang kelima ada fitur Audience Insight. Fitur Audience Insight ini menawarkan detail tambahan mengenai audiens di Facebook yang mungkin tidak bisa Anda dapatkan di Facebook Analytics. Anda bisa membangun target audiens yang ideal dan melihat informasi tentang demografi pengguna, jumlah like pengguna, data di Facebook, dan juga minat. Anda pun dapat melihat halaman yang relevan dengan minat para audiens dan juga melihat seberapa besar kemungkinan mereka menyukai halaman tersebut. Yang keenam ada fitur optimalisasi budget iklan. Fitur ini akan memudahkan Anda untuk memastikan bahwa iklan yang Anda buat bisa sesuai dengan budget Anda. Anda tetap bisa mengoptimalisasi iklan agar tujuan Anda tercapai, namun dengan biaya yang terjangkau. Yang ketujuh ada fitur penjadwalan iklan. Facebook Ads juga memiliki fitur penjadwalan iklan. Bagi pengiklan yang memilih lifetime budget, ini bisa Anda pilih saat Anda membuat iklan baru. Nah, nantinya opsi penjadwalan iklan bisa Anda atur sendiri. Yang kedelapan ada target lokasi. Fitur Facebook Ads berikutnya berkaitan dengan pengaturan penargetan lokasi untuk audiens Anda, di mana Anda dapat memilih jarak target ataupun memilih penargetan kota. Fitur ini cocok digunakan jika Anda memilih bisnis yang memang relevan dengan orang-orang di suatu wilayah atau lokasi tertentu, sehingga bisnis Anda pun lebih mudah mendapat pelanggan. Yang kesembilan ada fitur connection. Bila Anda memiliki aplikasi atau menggunakan event dan ingin menjangkau audiens yang terhubung ke halaman Facebook Anda, fitur ini bisa membantu Anda. Yang ke-10 ada fitur Save Audience, di mana Anda juga dapat menyimpan target audiens yang sudah pernah Anda tentukan sebelumnya. Bila mungkin ini akan digunakan lain waktu, namun ketika Anda melakukan perubahan untuk target audiens, ini juga akan berdampak pada seluruh set iklan yang ada. Yang ke-11 ada fitur daftar blokir dan penerbit. Tahun 2018 lalu, Facebook merilis fitur berupa daftar penerbit. Dari ribuan URL tempat iklan Anda muncul, Anda dapat meninjau iklan dan mengidentifikasi URL yang tidak Anda inginkan, iklan Anda yang tayang di sana, dan Anda dapat memasukkannya dalam daftar blokir. Yang ke-12 ada pengaturan otomatis. Fitur ini dapat membantu Anda untuk mengaktifkan, menjeda, dan juga mengelola iklan. Pengaturan otomatis ini hanya bisa Anda terapkan untuk seluruh iklan yang aktif dan dihentikan sementara. Adapun cara pembuatan iklan di Facebook Ads, sebelumnya pastikan terlebih dahulu kalian mempunyai Facebook dan membuat halamannya. Kini Anda sudah bisa memulai iklan di Facebook Ads. Adapun caranya, yang pertama, buka Facebook Ads. Buka laman Facebook Ads Manager, pastikan Anda sudah login ke akun Facebook yang Anda gunakan untuk membuat halaman di Facebook sebelumnya. Yang kedua, pilih pembuatan iklan terpadu. Buka menu kampanye dan klik buat iklan. Facebook akan memberikan dua pilihan membuat iklan, yaitu pembuatan iklan terpadu dan pembuatan iklan cepat.
Saran saya, sebaiknya pilih pembuatan iklan terpadu agar iklan Anda lebih spesifik. Kalian bisa lihat gambar di samping saya. Lanjut langkah ke yang ketiga, tentukan tujuan iklan, di mana Facebook menyediakan tujuan iklan dalam 3 kategori berbeda, yaitu kesadaran, pertimbangan, dan konversisi. Kalian bisa lihat gambar yang ada di samping saya. Yang keempat, klik tujuan iklan Anda. Pertimbangan tujuan iklan mana yang cocok untuk Anda. Di tutorial Facebook Ads ini, saya memilih adalah tujuan lalu lintas dan trafik. Yang kelima, pilih jenis iklan Facebook. Facebook menyediakan 2 jenis pilihan iklan, yaitu uji split dan pengoptimalan anggaran. Anda harus memilih salah satu 2 jenis iklan Facebook tersebut. Tidak dapat digunakan bersamaan. Di jenis iklan uji split, Anda akan diminta membuat 2 iklan dengan konten yang mirip, yaitu konten A dan konten B. Target audiens Anda akan dibagi menjadi 2 dan akan melihat iklan yang berbeda. Dengan begitu, Anda bisa melihat konten iklan mana yang lebih menarik, lebih banyak trafik. Sayangnya, jenis iklan uji split membutuhkan dana 2 kali lipat dibandingkan jenis pengoptimalan anggaran. Di tutorial ini, saya memilih jenis iklan kedua karena lebih cocok untuk pemula. Pada langkah ini, Anda juga perlu menentukan anggaran iklan. Anda bebas menentukan anggaran iklan Anda di Facebook Ads. Seperti gambar di samping saya, memasukkan anggaran sebesar 1 juta rupiah. Anda tentu ingin tahu kan bagaimana anggaran 1 juta itu akan digunakan? Secara sederhananya, dana akan digunakan sesuai dengan jenis iklan yang digunakan. Perhitungan biaya berdasarkan pada jenis industri dan persaingan bid yang terjadi. Inilah beberapa jenis iklan Facebook. Yang pertama ada CPC, yaitu cost per click. Maksudnya adalah jenis pembayaran iklan berdasarkan banyaknya klik yang digunakan Facebook pada iklan Anda. Jika Anda menginginkan traffic, jenis iklan inilah yang paling sesuai sebab iklan yang diklik otomatis akan mengarahkan pengunjung ke website Anda. Kuncinya gunakan CTA yang efektif seperti pelajaran lebih lanjut atau dapatkan sekarang. Yang selanjutnya ada CPM, yaitu cost per mil, di mana sesuai namanya, biaya CPM dihitung per 1000 penayangan iklan. Bisa dikatakan mirip dengan penayangan di media elektronik lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada CPV, yaitu cost per view. Jenis iklan ini cocok untuk produk yang lebih menarik ditampilkan melalui video. Perlu diingat, informasi iklan harus singkat dan jelas, sebab biaya akan terhitung per 1 kalimat terlihat dalam durasi 10 detik. Yang selanjutnya yaitu ada CPA atau cost per action. Perhitungan CPA berdasarkan transaksi yang terjadi di website Anda. Tidak selalu berupa transaksi pembelian, bisa berupa registrasi keanggotaan atau member, layanan newsletter, atau download e-book. Selanjutnya yaitu ada CPL, yaitu cost per like, di mana perhitungan biaya iklan berdasarkan banyaknya like untuk halaman Facebook Anda. Lanjut ke langkah pembuatan iklan di Facebook Ads, yaitu langkah yang keenam, yaitu tulis nama iklan dan pilih tujuan trafik. Tulis nama iklan Anda agar Anda bisa mengecek performa iklan-iklan di FB Ads. Kemudian pilih tujuan trafik Anda ingin diarahkan kemana. Anda bisa mengarahkan trafik atau lalu lintas ke website, aplikasi, messenger, atau WhatsApp. Langsung yang ketujuh yaitu tampilan promo. Jika Anda sedang berjalan promo di bisnis Anda, centang pilih promo untuk menampilkan promo tersebut. Adapun langkah yang ke-8 yaitu tentukan target audiens. Anda bisa menentukan spesifikasi target audiens Anda berdasarkan faktor pemirsa khusus, lokasi, umur, jenis kelamin, bahasa, penargetan terperinci, dan koneksi. Seperti gambar yang ada di samping saya. Yang ke-9 yaitu tentukan penempatan. Untuk menentukan penempatan iklan Anda yang ingin ditampilkan, di sini saya memilih penempatan otomatis. Pilih ini lebih baik karena Facebook otomatis akan menampilkan iklan di tempat-tempat yang memiliki kinerja paling baik. Langkah yang ke-10 yaitu pilih jadwal. Tentukan berapa lama iklan Anda akan ditampilkan. Langkah selanjutnya yaitu yang ke-11 yaitu pilih
format iklan. Terdapat 5 jenis format iklan yang Anda bisa pilih, yaitu collage, tampilan iklan dengan 2 atau lebih gambar atau video yang dapat digeser; gambar tunggal, tampilan iklan dengan 1 gambar; video tunggal, iklan dengan sebuah video; tayangan slide, iklan dengan gambar atau video slide hingga 10 lembar; koleksi, iklan dapat berupa gabungan gambar atau video. Langkah yang ke-12 yaitu buat teks. Pada bagian ini, tulis deskripsi iklan Anda. Buatlah deskripsi yang menarik dan singkat agar audiens Anda bisa langsung paham tujuan iklan Anda. Seperti contohnya di gambar samping saya. Langkah yang ke-13 yaitu pilih gambar, tulis judul dan masukkan tautan. Pilih gambar yang sesuai dengan deskripsi iklan Anda. Setiap format Facebook Ads membutuhkan ukuran gambar berbeda. Langkah yang terakhir yaitu cara bayar iklan Facebook. Anda bisa melakukan pembayaran melalui kartu kredit ataupun kartu debit. Setelah Anda melakukan pembayaran, Facebook akan mereview iklan Anda dan akan segera menampilkannya kalau sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun ukuran gambar FB Ads yaitu single image atau gambar tunggal ukuran gambar 1,200 x 628 pixel. Ukuran Facebook and Instagram Stories yaitu 1,080 x 1,920 pixel. Rasio gambar yaitu 9:16 to 16:9. Untuk carousel, ukuran gambar 1,080 x 1,080 pixel. Rasio gambar yaitu 1:1. Untuk slideshow yaitu tayangan slide, ukuran gambar 1,280 x 720 pixel. Rasio gambar yaitu 16:9, 1:1 or 2:3. Format video yaitu MOV or MP4 file types. Untuk single video atau video tunggal yaitu format video yaitu MP4, MOV, and GIF adalah yang paling ideal. Aspek rasio 9:16 to 16:9 adalah rasio idealnya tergantung pada penempatan iklan. Resolusi minimal 600 pixel width. Pilih resolusi yang paling tinggi untuk ukuran file and aspek rasio yang Anda pilih. Durasi video yaitu Facebook 1 detik sampai 240 detik. Dan untuk durasi video Instagram yaitu 1 sampai 600 detik. Panjang video untuk Instagram dan Facebook 1 sampai 15 detik. Oke semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, pasti banyak banget kekurangannya karena kesempurnaan hanyalah judul lagu Rizky Febian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.